Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah la haula wa la quwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa lagi anandaku siswa kelas 6 yang soleh dan solehah pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah beriman kepada hari akhir. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah Ananda dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, Ananda dapat menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, Ananda dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang keempat, Ananda dapat menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Anandaku sekalian, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat tangan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, mudahkanlah aku untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk anak-anak yang soleh. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, Ananda masih ada yang ingat apa itu rukun iman yang kelima? Ada yang masih ingat Anandaku sekalian? Iya, benar. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, siapa yang tahu apa itu hari akhir? Nah, hari akhir adalah sebuah peristiwa besar yang akan terjadi pada masa yang akan datang atau di akhir zaman, di mana seluruh alam semesta, termasuk dunia beserta isinya, akan mengalami kehancuran, dan semua makhluk di dalamnya akan mati dan binasa termasuk manusia. Jika itu terjadi, maka peristiwa itu disebut dengan peristiwa hari kiamat. Nah, apa itu hari kiamat? Hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta dengan semua isinya dan seluruh makhluk di dalamnya mati dan binasa. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi tentang hari akhir atau hari kiamat ini? Nah, sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, wajib mempercayai dan meyakini karena hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini yang kekal atau abadi, kecuali semuanya akan berakhir. Bumi berakhir dengan kehancuran. Tumbuhan, tanaman berakhir dengan binasa. Manusia dan hewan akan berakhir dengan kematian. Yang abadi hanyalah Allah. Bagaimana dengan malaikat? Para nabi-nabi dan rasul Allah, mereka adalah makhluk yang mulia. Apakah mereka juga akan mati? Iya, semua makhluk yang hidup pasti akan mengalami kematian. Termasuk juga iblis, jin, semuanya akan mati dan akan dibangkitkan dan digiring memasuki alam baru, yaitu akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a.
Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Anak-anakku sekalian, ayat-ayat ini menjadi dalil akan terjadinya hari akhir. Inilah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran untuk menguatkan keimanan kita bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, kiamat itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah kiamat kecil atau kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kerusakan atau kematian yang terjadi di sekitar kita, seperti matinya seseorang, banjir, longsor, tsunami, terjadi kecelakaan dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti bertabraknya planet-planet, bumi berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya akan mengalami kematian. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, peristiwa kiamat kecil atau kiamat sugro ini terjadi pada saat kita masih hidup dan bisa terjadi di sekitar kita. Mungkin bisa jadi karena ulah kita sendiri. Seperti misalnya kita pada saat berkendaraan tidak hati-hati, ugal-ugalan sehingga terjadi kecelakaan. Ini namanya kiamat kecil. Atau juga ada yang orang merusak alam. Orang membuang sampah ke sungai sehingga terjadi banjir. Orang membakar hutan, menebang pohon sembarangan sehingga gunung-gunung itu semua menjadi gundul, tanah itu menjadi longsor dan terjadi banjir dan sebagainya. Maka contoh dari peristiwa kiamat kecil ini sudah banyak terjadi di sekitar kita. Ada terjadi tsunami, gempa, longsor, kebakaran, terjadi tabrakan beruntun, dan sebagainya. Nah, sedangkan peristiwa kiamat besar itu terjadi sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa jumi'as samsu wal qamar yaqulul insanu yauma izin ainal mafar kalla la wazar illa rabbika yauma izil mustaqar. Surah Al-Qiyamah ayat 6 sampai 12. Dia bertanya, kata Allah, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak atau ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan-bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Kalla, tidak. La wazar, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu lah kembali pada hari itu. Peristiwa kiamat kubro ini terjadi, tidak seorang pun yang tahu kapan terjadinya. Semua manusia akan terkejut dan ketakutan. Semua mencari perlindungan. Suasana gelap karena bulan dan matahari tidak lagi mengeluarkan cahaya. Kekacauan dan huru-hara terjadi. Orang tua sibuk mencari anaknya. Para anak kecil menangis, menjerit, meminta pertolongan. Gunung-gunung meletus dan mengeluarkan isinya. Bumi bergoncang sangat dahsyat. Air laut tumpah ke darat. Langit runtuh dan terbelah. Gedung-gedung berterbangan
seperti kapas yang dihembuskan oleh angin. Begitulah gambaran peristiwa kiamat itu terjadi tanpa ada seorang pun yang tahu. Terjadi secara tiba-tiba, sedang manusia tidak sadar, dan pada saat-saat mereka menikmati kesenangan hidup di dunia, disitulah terjadi kiamat itu. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, lalu bagaimana caranya kita untuk tahu tentang terjadinya hari akhir itu? Bapak sudah menjelaskan bahwa terjadinya hari akhir itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tanda-tanda atau peringatan sebelum terjadinya kiamat. Nah, anandaku sekalian, mari kita perhatikan tanda-tanda yang Allah maksudkan. Yang pertama adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil itu terjadi satu, apabila ilmu agama sudah tidak lagi dianggap penting. Nah, orang sekarang menganggap agama itu sudah tidak penting lagi di atas dunia ini. Yang kedua, banyak ulama yang wafat. Yang ketiga, kemaksiatan terjadi secara terbuka. Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Nah, banyak terjadi peperangan dan kerusuhan. Muncul orang-orang yang mengaku nabi dan sebagainya. Anandaku sekalian, tanda-tanda kecil ini sudah banyak terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang menyepelekan ulama. Ada orang berbuat maksiat sudah tidak lagi malu. Banyak laki-laki menyerupai perempuan, atau ada juga laki-laki menyukai sesama laki-laki, perempuan menyukai sesama perempuan. Ini semua adalah tanda-tanda yang sudah Allah tunjukkan kepada kita bahwa kiamat itu sudah semakin dekat dengan kita. Kemudian tanda besar terjadinya kiamat. Tanda besar terjadinya kiamat itu yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Lenyapnya Al-Quran dari hati umat. Rusaknya Ka'bah. Munculnya bangsa Ya'jud dan Ma'jud yang membuat kerusakan di bumi. Munculnya Dajjal atau pemimpin kejahatan. Munculnya Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa ke atas dunia dan sebagainya. Anandaku sekalian, apabila matahari sudah terbit dari sebelah barat, sekarang kan matahari terbitnya di timur. Kalau matahari sudah terbit dari barat, alamat itu kiamat besar. Kiamat yang sesungguhnya itu sudah pasti terjadi. Lenyapnya Al-Quran dari hati umat. Bersyukur kita hari ini masih banyak orang yang mau menghafal Al-Quran, yang menyukai Al-Quran. Kemudian nanti Ka'bah itu akan rusak. Akan datang bangsa yang sangat kejam, yaitu bangsa Ya'jud dan Ma'jud. Mereka akan membuat kerusakan di seluruh muka bumi ini. Kemudian munculnya Dajjal, pemimpin kejahatan. Kemudian nanti akan datang lagi setelah Dajjal turun, kemudian muncul Imam Mahdi yang akan memimpin perlawanan untuk melawan Dajjal. Kemudian Imam Mahdi wafat, turun Nabi Isa alaihi salam. Dialah yang akhirnya nanti akan membunuh Dajjal. Pada saat apabila ini sudah terjadi, maka kiamat yang sesungguhnya sudah akan terjadi. Anandaku sekalian, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, apabila tanda-tanda besar sebagaimana yang Bapak jelaskan di atas, maka selanjutnya malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Alam semesta ini akan hancur.
Itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Haqqah ayat 13-15. Fa'iza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibal padukkata dakkata wahidah fayauma izi waqa'atil waqi'ah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Nah, itu gambaran yang akan terjadi. Pertama, malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Yang kedua, bumi akan berguncang dan mengeluarkan semua isinya. Nah, dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-2 Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang ketiga, langit terbelah. Allah berfirman, "As-sama'u munfatirum bih." Langit pun menjadi terpecah belah pada hari itu. Kemudian lautan meluap, semua kubur terbongkar. Allah berfirman, "Wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'sirat." Dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan dibongkar. Kemudian manusia dan gunung beterbangan sebagaimana firman Allah, "Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus." Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anandaku sekalian, begitulah kira-kira gambaran yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Ngeri jika kita benar-benar meyakini akan terjadinya hari kiamat. Lalu, untuk apa hari kiamat itu terjadi? Nah, kiamat itu terjadi adalah sebagai berakhirnya atau sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia. Manusia selanjutnya dibawa ke alam akhirat. Nah, apa itu alam akhirat? Alam akhirat itu adalah alam sesudah alam dunia. Tidak ada seorang pun yang masuk ke alam akhirat itu sebelum mengalami kematian. Maka alam akhirat yang pertama adalah alam kubur, alam barzah. Semua manusia akan mati. Semua manusia akan masuk ke dalam kubur. Kubur itu sendiri adalah sebagai gerbang menuju alam akhirat, atau kubur itu adalah batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam kubur nanti manusia akan didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir untuk memeriksa dan menanyai semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan di atas dunia. Itu alam kubur. Selanjutnya, setelah terjadi hari kiamat, bumi sudah hancur, manusia semua sudah pada mati, makhluk-makhluk yang lain semua sudah binasa, maka manusia akan dibangkitkan dari kubur. Namanya Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan dari kubur. Seluruh manusia akan dibangkitkan sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kali meninggal. Nah, manusia ini akan dibangkitkan oleh Allah kembali setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Yang selanjutnya, nandaku sekalian, setelah dari Yaumul Ba'as kita dibangkitkan, kemudian kita akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Di situ manusia yang beriman dan orang-orang kafir semuanya dikumpulkan. Untuk apa?
mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya selama hidup di atas dunia. Selanjutnya nandaku, kita akan masuk kepada yaumul hisab, artinya hari perhitungan, di mana seluruh amal manusia akan ditunjukkan oleh Allah. Kitab-kitab amal manusia akan diberikan. Ada yang menerima amal kitabnya dengan tangan kanan, ada juga yang menerima amal kitabnya dengan tangan kiri. Selanjutnya masuk yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal. Seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang. Semua amal manusia akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu anandaku, yang menjadi hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita baik, maka insya Allah pada yaumul jaza, pada hari pembalasan, kalau amal kita baik, insya Allah kita akan mau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dibalas dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau amal kita buruk, maka balasan yang akan kita terima juga adalah amal keburukan. Kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, lalu apa yang bisa kita lakukan setelah kita mempelajari pelajaran beriman kepada hari akhir? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menguatkan keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang berkuasa itu adalah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah yang akan mengadili kita dan menghukumi kita nantinya. Yang kedua, setelah mempelajari ini, bertambah semangatlah hendaknya kita dalam beramal ibadah seperti sholat. Kemudian kita harus senantiasa mawas diri, hati-hati untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, misalnya berbohong, mencuri, dan menyakiti. Sebab anandaku sekalian, setiap perbuatan buruk dan dosa yang kita lakukan itu pasti tercatat, pasti nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah. Pada saat kita nanti berkumpul di padang mahsyar, kemudian amal kita dihisap, semua kebohongan, semua barang orang yang kita curi, orang-orang yang kita sakiti, mereka semua akan mengadu kepada Allah, akan diperlihatkan di hadapan kita tanpa ada satupun yang hilang dari catatan amal kita. Selanjutnya, dengan mempelajari ini juga kita mestinya harus senantiasa jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Tumbuhkan rasa cinta kita terhadap alam. Jaga lingkungan kita, jaga lingkungan sekitar rumah kita, jaga lingkungan sekolah kita. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau tidak perlu, jangan memotong pohon-pohonan, jangan memotong kayu kalau tidak berguna. Selanjutnya, anandaku sekalian, jangan lagi menunda-nunda melakukan kebaikan selama umur kita masih ada. Misalnya sholat 5 waktu, mari kita mengerjakan tugas sekolah, pekerjaan rumah kita, dan sebagainya. Sebab kalau sudah waktunya ajal kita tiba, maka terputuslah semua. Kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Yang terakhir, ketika kita sudah berada di dalam kubur, semua yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan dan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Anandaku sekalian, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, setiap orang yang beriman wajib mempercayai bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi. Yang kedua, ketika kiamat terjadi, alam semesta beserta semua isinya akan hancur dan binasa, termasuk manusia, kita, dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kehidupan setelah alam dunia ini adalah alam akhirat.
Alam akhirat itu diawali dengan kematian, kemudian kita akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, amal kita akan diperhitungkan dan ditimbang, kemudian akan diberi pembalasan. Pembalasannya adalah surga atau neraka. Anak-anak bapak yang soleh dan solehah, itulah penjelasan dari pembelajaran kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini Ananda dapat mengambil pembelajaran dan hikmahnya untuk dapat diamalkan di dalam kehidupan Anandaku sekalian. Akhirnya kepada Allah semua kita serahkan, mudah-mudahan nanti semua amal kita, semua perbuatan kita dicatat oleh Allah sebagai catatan amal yang baik nanti kelak di yaumil akhir nanti. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membacakan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.